insya Allah tidak terjadi. Tapi seseorang pulang ke rumahnya kebakaran. Apa yang harus dilakukan? 6 huruf. Solusinya, telepon pemadam kebakaran, panggil tetangga, ambil air. Itu berguna daripada bapak ibu teriak-teriak, rumahnya habis, suaranya juga habis. Ya ada guna. Solusinya apa? Langsung solusi saja, percuma gitu. Apapun yang terjadi, kita lagi naik mobil, bannya kempes. Solusinya langsung aja cari mana bengkel. Tidak usah turun dulu lihat, kenapa sih, kenapa, panjang itu lama. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Macet, solusinya, oh lewat sana mungkin bisa. Langsung dia jalan, selesai. Nggak usah lihat dulu, lama, tidak apa-apa. Jadi lama. Mau keluar rumah, baju yang mau dipakai tadinya warna ini, ternyata belum disetrika. Solusi, ambil baju lain, pakai, keluar, selesai. Karena banyak hal, diantaranya mereka mengaku-ngaku mendengarkan hal yang gaib atau mengetahui hal yang gaib. Ini dusta besar. Karena Allah SWT mengatakan dalam surah An-Naml ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mana mereka akan dibangkitkan. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah manusia mulia, pemimpin anak Adam SAW. Beliau sendiri menyatakan tidak tahu yang gaib. Kalau datang beberapa orang sahabat bertanya agama, beliau tidak tahu, beliau diam. Tunggu wahyu datang, baru beliau sampaikan. Kemudian nama-nama dan sifat-sifat Allah juga Bapak Ibu sekalian, ini juga tambahannya digunakan dalam doa-doa. Salah satu kiat untuk membuat doa mustajab menggunakan Asma'ul Husna. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asma'ul Husna, maka berdoalah dengannya. Misal contoh gini, teman-teman bilang, Ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun, ikfirli. Jadi sebelum mengatakan ikfirli, kita mengikuti namanya Allah, gitu kan. Kemudian Ya Razzaq, urzukni, wahai zat yang pemberi rezeki, berikan aku rezeki. Ya Rahman, irhamni, ya. Jadi kita hubungkan antara nama-nama Allah dengan ini. Ini juga termasuk bagian daripada hal yang harus diperhatikan berhubungan dengan poin ini. Allahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Jangan coba-coba. Kalau satu manusia saja kita punya masalah, teman-teman, maka manusia satu ini sudah cukup untuk mengganggu hidup kita. Dia bisa teror kita, dia bisa mengganggu kita, bisa mencelakakan kita setiap saat. Bagaimana dengan pencipta alam semesta ini? Jangan coba-coba. Siksaan Allah sangat keras. Kalau anda pernah melakukan kesalahan, Allah maha luas rahmatnya, masih menerima taubat hambanya. Tapi jangan terus-menerus terjerumus dengan kesalahan yang anda terus jaga. Ada orang subhanallah sampai tua terus terulang kesalahan dosa yang sama. Enggak, akhi dan ukhti, harus sadar dan berhenti. Karena siksaan Allah keras kalau sudah datang. Siapa dari kita yang tidak pernah merasakan, teman-teman, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa kita lakukan, pada dosa kecil mungkin. Dengan penyakit, dengan sumpek, dengan sedih, dengan gangguan orang. Ya. Makanya teman-teman kalau lewati kotak amal masjid, sedekah. Sudah kemarin Ustaz, kemarin sudah catat malaikat. Kenapa anda haramkan diri anda dari hari ini? Kenapa haramkan dari besok? Kadang-kadang ada masjid sampai 1 tahun kotak amalnya. Kenapa anda tidak berikan? Kenapa anda tidak sedekah? Berikan berapapun. Setiap hari catat amalnya. Bukankah Nabi SAW bersabda, siapa yang membangun muka bumi sebesar sarang burung saja, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dari mana anda tahu? Mungkin dengan anda bersedekah hari ini dapat istana di surga. Mungkin besok anda sedekah dapat lagi 1 istana di surga. Kalau 365 hari dalam setahun, anda sedekah setiap hari 1.000 rupiah aja. Berarti anda bisa punya 365 istana di surga lagi, bukan di dunia. Itu luar biasa. Kenapa haramkan diri dari pahala-pahala yang besar seperti ini? Dari kasus ini dapat diambil pelajaran bagaimana kecerdasan dan juga gagasannya dan ketegasan, kejelian, kecerdasan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam mendakwakan Islam. Sampai Rasulullah SAW akhirnya bersabda setelah itu, bila ditimbang iman seluruh umat ini dengan imannya Abu Bakar,
Iman umat ini ditimbangan, semua kita ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua ulama-ulama, semua masyarakat awam yang sudah mati, yang sekarang hidup, yang akan lahir nanti. Semua umat ini sampai hari kiamat ditaruh imannya di satu timbangan, dan iman Abu Bakar di timbangan sebelahnya, tetap iman Abu Bakar lebih berat. Karena tidak ada ragu, halal halal, haram haram, selesai. Hidupnya untuk itu sudah. Nggak ada bimbang, nggak ada ragu, benar nggak ya? Nggak ada sama sekali. Lalu kemudian kata Nabi SAW, demi Allah dalam hadis sahih, tidak ada seorang pun yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini lebih mulia setelah para nabi-nabi seperti Abu Bakar. Sampai ulama mulai kesimpulan bahwasanya setelah nabi-nabi ya, yang datang adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia. Jadi sahabat-sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Musa, semuanya itu masih di bawahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena beliau adalah sahabat Nabi SAW, dan memang beliau adalah dipuji oleh Nabi SAW seperti ini. Bila seorang wanita menjalankan sholat 5 waktu, tidak ada sholat sunnah. Apalagi kalau sholat sunnah dia, itu udah tambahan. Duha, qobliyah, ba'diyah, sholat malam. Itu udah ekstra luar biasa. Sholat 5 waktu saja. Dan hadits ini tidak ada pada laki-laki. Berpuasa di bulan Ramadan, tidak disebutin puasa sunnahnya. Kalau dia puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, segala macam, ini sudah tambahan ekstra luar biasa. Gitu. Mentaati suaminya dan menjaga kemaluannya, hanya suaminya yang boleh nikmatin saja. Maka silahkan, kata Nabi SAW, ia masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Setiap muslim pasti akan melalui di masa hidupnya gangguan. Jadi jangan Bapak Ibu bilang, saya sudah coba ikuti agama sekarang, saya sudah ikuti pengajian, saya sudah mulai berubah, saya sudah mulai jaga sholat, kok masih ada tetangga saya yang cekcok sama saya, kok masih ada orang yang membicarakan keburukan saya. Itu pasti terjadi. Nggak mungkin dalam hidup kita mengkhayal semua orang acungkan jempol, mengkhayal. Di YouTube aja ada gini, ada gini kan. Dan ada saja orang yang tekan, yang tidak ada cuplikan, itu semuanya jempol atas. Ada saja 2 orang, 3 orang yang kasih acuan jempol bawah. Sudah biasa itu. Jadi jangan mengkhayal, oh saya tidak akan pernah punya musuh. Itu nggak mungkin. Mengapa takut dan mengurangi kelahiran? Apakah engkau takut fakir? Apakah engkau takut tidak mendapatkan apa yang dimakan dan diminum oleh mereka? Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberimu rezeki akan memberi rezeki kepada mereka. Dan zat yang telah memberimu makan dan minum akan memberimu makan dan minum. Dia Azza wa Jal yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan berapa banyak binatang yang tidak, dalam kurung, dapat membawa, dalam kurung, mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Ataukah mungkin sebabnya ialah khawatir, banyak melahirkan akan merusak badan, kecantikan dan kelembutan seperti yang ditebarkan oleh musuh Islam. Lalu ingatlah, wahai saudariku, jika manusia telah mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Jika engkau memiliki sejumlah anak dan berusaha untuk mendidik dan mengajarkannya tentang agama Islam, maka engkau akan memetik buah perbuatan ini di masa datang.